Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Qala rabbi fil lana wal walidayna amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala'al umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمة والمعظمة ibu-ibu hajah yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan para ustazah kita, ibu-ibu hajah kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, bekal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama wabil khusus ibu hajah usia, ustazah musnaini dan ibu-ibu hajah yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjub, takrim, mahabbah saya kepada orang tua saya dan seluruh jamaah majlis taklim as-suhada yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan langkah segala niat duduk hadir di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya ini dicatat sebagai amal-amal soleh kita yang mengantarkan kebaikan, keselamatan, kemuliaan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah majlis ta'lim as-suhada yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma makhluk yang diciptakan Allah dari setetes air mani yang hina. Maka marilah kita sama-sama membawa unsur yang hina menjadi unsur yang mulia. Kapan unsur yang hina itu bisa kita bawa ke jalan yang baik, jalan yang mulia, yang diridhoi oleh Allah? Yaitu ketika unsur yang hina telah dirubah menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ketika telah dibentuk dan dijadikan manusia sebagai bentuk rupa yang sebaik-baiknya. Dulu kita cuma berupa sperma, dulu kita hanya berupa air mani, lalu Allah muliakan kita dengan dijadikan sebaik-baiknya rupa. Maka bawalah unsur yang hina ini menjadi unsur yang mulia setelah berubah wujud
menjadi diri kita, yaitu insan atau manusia. Jangan jadikan unsur yang hina menjadi lebih hina dengan banyaknya berbuat dosa. Sebentar lagi kita akan berganti tahun. Sebentar lagi kita akan menuju malam pergantian tahun. Banyaknya manusia yang berbuat dosa, banyaknya manusia yang berbuat maksiat. Kalau di malam pergantian tahun kita gunakan untuk maksiat, kalau malam pergantian tahun kita hanya pergunakan untuk menambah dosa, maka unsur yang hina akan menjadi lebih hina. Bukankah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah? Bukankah ketika kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, diperjuangkan diri kita agar lahir dengan selamat, dikorbankan diri dan jiwanya untuk mengeluarkan diri kita dari perutnya agar keluar dalam keadaan selamat. Lahirnya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, melahirkannya penuh dengan keringat dan tetesan air mata, yang saat itu kita lahir dalam keadaan bersih dan suci. Sebab kelalaian kita lah, sebab kebodohan kita lah yang menyebabkan unsur yang bersih, suci, fitrah menjadi kotor karena banyaknya dosa. Maka menjelang pergantian tahun ini, kita jadikan momentum kita untuk bermuhasabah diri, biar itu mengoreksi dan memperhitungkan tentang amal-amal kita. Jangan tambah lagi dosa, jangan ditambahkan lagi kemaksiatan kita. Sudah terlalu banyak kelalaian, sudah terlalu banyak dosa dan kemaksiatan. Jangan ditambah lagi dosa yang lama saja belum kelar, tahu-tahu nambah lagi dosa yang udah ada yang ngatur rencana. Nanti malam tahun baru kita begini yuk, kita begitu yuk, kita beli ini yuk, kita beli itu yuk, kita kesini yuk, kita kesono yuk. Ngapain itu? Ngapain itu? Nenek-nenek udah jangan pakai ngeliatin petasan. Emang dari kecil belum ngeliat petasan? Jangan pakai video-videoin kembang api. Emang dari kecil nggak pernah lihat kembang api? Jangan pakai foto-fotoin petasan. Emang nggak pernah foto dari kecil? Usia kita bukan lagi tempat untuk bermain-main. Usia kita bukan lagi menjadi tempat kita membanyaki maksiat. Usia seperti kita ini bukan lagi menambah banyaknya dosa, tapi usia sekarang yang ada pada diri dan jiwa kita menjadi momentum kita untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Menjadi momentum kita untuk bertaubat, menjadi momentum kita untuk bermunajat, menjadi momentum kita untuk mencari rahmat dan ampunan Allah. Karena semakin bertambah usia dunia ini, semakin bertambah pula usia kita. Maka semakin bertambahnya usia, semakin dekat dengan patok-patok kematian kita. Kita ini calon-calon almarhumah, kita ini
calon-calon penghuni kubur, maka jangan sampai kembalinya kita ke alam kubur dalam keadaan berbuat maksiat. Jangan sampai kematian kita dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu dengan kelalaian dan perbuatan-perbuatan dosa. Apa sebab akibat banyaknya dosa? Bu, apa sebab akibat banyak dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebab akibat orang banyak dosa itu, kata Rasulullah, man kathura dhunubuhu da'aba biha'uhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang banyak dosanya pada matanya, pada telinganya, pada mulutnya, tangannya, hatinya, kemaluannya, kakinya, siapa orang yang banyak dosa dalam kehidupannya, maka dhahaba bi'ahu, maka akan menghilangkan kebaikan-kebaikan pada dirinya dan keindahan-keindahan pada diri dan amalnya. Catat tuh, Bu, catat, catat. Jadi kata Nabi, man kathura dhunubuhu, siapa orang yang banyak dosanya, sebab akibat banyak dosa pada dirinya, sebab banyak dosa pada hartanya, sebab banyak dosa pada kulitnya, pada matanya, pikirannya, telinganya, mulutnya, seluruh jasadnya, sebab akibat banyak dosa, maka kata Nabi, dhahaba biha'uhu, akan banyak menghilangkan kebaikan-kebaikan pada diri-dirinya dan amalnya, serta banyak menghilangkan keindahan-keindahan pada rupanya, pada amalnya dan seluruh diri dan jiwanya. Masya Allah, hilangnya banyak, Bu. Akibat sebab banyak dosa yang hilang banyak. Apa yang amat sangat rugi? Yaitu hilangnya kebaikan. Hilangnya kebaikan akan hilang pula pahala-pahala pada diri dan jiwa kita. Kalau kebaikan sudah hilang, kalau pahala sudah hilang, yang muncul bukan lagi kebaikan tapi kejahatan dan kemaksiatan. Ketika yang muncul kejahatan dan kemaksiatan, maka yang hadir bukanlah pahala, tapi yang kita hadirkan adalah dosa. Orang yang suka menghadirkan kemaksiatan dan dosa, maka tinggal tunggu siksaan dan azab dari Sang Kuasa Allah Subhanahu. Maka di usia seperti kita jangan tambah lagi. Tapi kan kita juga pengen Ustaz ngerayain tahun baru. Kita juga pengen nyenengin hati sama pikiran. Silahkan senengi hatimu, jiwamu, pikiranmu, tapi bukan berarti kau tambahkan juga dengan bumbu-bumbu kedurhakaan dan kemaksiatan. Engkau boleh merayakannya, tapi jangan sampai kita terlalai dengan perayaan, karena seringkali perayaan-perayaan membawa kelalaian. Kalau cuma sekedar bakar jagung, oleh. Kalau cuma sekedar bakar ayam, oleh. Masa iya ndak oleh? Ustaz, saya pengen bakar ikan, bakar ayam, bakar jagung, oleh. Yang nggak oleh di sini bakar, di sini joget. Kan nggak pantas pakai kerudungan, baju gamis pada joget. Di mana akhlaknya, di mana adabnya, di mana perbedaan antara orang bodoh dan orang yang cerdas. Oh, berarti kalau saya bakar jagung, ikan, ayam boleh? Boleh. Yang tidak boleh
boleh engkau campur bakaran-bakaran itu dengan kemaksiatan. Yang ini bakar, yang ini ngerumpi, yang ini bakar, yang ini lagi gosip, yang ini bakar, yang ini lagi pada berantem. Yang ini bakar, yang ini ngatain. Ya, dia yang bakar, orang enak lah. Kan ada yang iseng aja bu mulutnya ya. Ada nggak? Ya iya di sini pelakunya. Iseng aja tuh mulut. Ya. Rapi engkau bakar-bakaran, jangan lupa ketika ikan supaya jadi enak engkau bakar, engkau kecapin dan engkau bumbuin dengan enak dan sedap. Ketika ikan yang kau bakar, ayam yang kau bakar, jagung yang kau bakar agar supaya menjadi enak, ditambahkan dengan bumbu, maka supaya diri kita enak, hati kita enak, pikiran kita enak, maka bakarlah dosa-dosa kita dan bumbui dengan istighfar dan zikir kepada Allah. Jangan cuma ikan yang dibakar, dosa bakar. Jangan cuma jagung yang kau bakar menjadi matang, jangan cuma ikan yang kau bakar menjadi matang. Nih diri yang banyak dosa, bakarlah dosa-dosa kita dengan berbanyak istighfar. Ya semuanya, bakar dosa kita dengan istighfar dan penyesalan. Bakar dosa. Kembang api engkau bakar, petasan engkau bakar, bakar juga pikiran jelekmu biar hancur. Bakar juga nafsumu supaya tidak terlalu engkau mengikuti hawa nafsumu. Bakar juga keinginan-keinginan duniamu yang ketika kau mati apapun keinginan dari duniamu tidak satu pun engkau bawa. Bun, jangan menjelang pergantian tahun kita buat dan kita bentuk dosa-dosa yang baru. Terus oleh itu akal ikan, oleh akal ayam, oleh agung, oleh ikan, oleh agung, oleh ayam, oleh. Maka jangan pulang bawa oleh-oleh. Apa aja dibawa nanti jadi omongan. Orang makan dia di sini ya, makan mau pulang. Ada yang suka begitu juga ya. Coba belajar menghindar. Yang dibakar di sini, ikan dibakar sini. Kira-kira kalau gua pulang bawa oleh-oleh ikan ini, kira-kira jadi omongan apa enggak ya? Oh takut diomongin, nggak jadi dah kita makan aja bareng-bareng, indah bareng-bareng, kebersamaan itu indah pada masanya. Bu, halo. Lalu bumbuinnya dengan apa? Ketika ikannya sudah matang, jagungnya sudah matang, ayamnya juga sudah matang, dibakar semuanya. Mari mulai kita membakar dosa kita. Kumpulin itu anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita. Lalu kita barisin mereka biar satu dengan yang lainnya saling kenal.
kita eratkan ukhuwah tali silaturahmi di antara sanak famili kita. Itu aja kumpulnya kita begitu aja udah dapat rahmat ampunan dari Allah. Sudah kumpul, langsung ada yang memimpin di malam pergantian tahun ini. Mari kita sama-sama membaca istighfar. Barangkali dalam 1 tahun kita banyak dosanya, banyak salahnya. Jangan banyak-banyak, nanti pada gerutu karena perut udah melantik. Ya, 3 kali istighfar aja kalau khusyuk, insya Allah menjadi wasilah penggugur daripada dosa-dosa kita. Mari Bapak, Ibu, mari ponakan, cucu, kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Mari kita minta kekuatan untuk menghadapi tahun 2025. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita berdoa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Habis Fatihah, mari kita angkat tangan doa, minta ini, minta itu di tahun 2025. Rapi engkau berdoa, mari kita makan bersama. Rancak banako tambocie. Mari kita makan bersama. Kalau memang kurang, tambah lagi, semakin ditambah. Kalau memang makin ditambah, makin ada kenikmatannya, karena ada jalinan persaudaraannya, makin turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makannya sudah rapi, tinggal satu apa? Saling maaf, memaafkan. Barangkali 1 tahun kita punya dosa sama encang kita, punya dosa sama encing kita, punya dosa sama sepupu kita, punya dosa sama suami kita, punya dosa sama anak kita. Barangkali menjadi momentum kita untuk saling maaf, memaafkan dan melepaskan segala kesalahan berdosa. Ulang, istirahat jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, bangun, mandi taubat. Jangan ditinggalin ini. Mandi taubatnya jangan ditinggalin. Gimana caranya ya? Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa saja. Sajaku aku niat mandi taubat dari hadas kecil, hadas besar, karena engkau lillahi ta'ala. Dari dosa kecil, dosa besar, karena lillahi ta'ala. Sudah rapi engkau mandi, pakailah pakaian yang bagus, jangan lupa minyak wanginya, gelar sejadahmu, sholatlah taubat. Sholat taubat. Sambil bayangin dosa-dosa kita, bayangin kesalahan-kesalahan kita. Begitu sampai di pada sujud terakhir, jangan lupa perbanyaklah berdoa di sujud terakhir. Apa yang kita baca, kita banyak dosa, kita banyak salah. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi.
urusan banyak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika engkau sujud, bayangin dosa kita di hadapan Allah, bayangin dosa kita banyak, bayangin kesalahan kita di hadapan Allah, pasti nangis. Bayangin urusan dunia dan akhirat kita yang begitu banyak kelalaian dan kerugian, pasti nangis. Karena tidak ada kedekatan seorang hamba dengan sang Khaliknya, tidak lain di saat dia sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah yaitu ketika dia sujud. Dan tidak ada doa yang makbul selain daripada ketika dia sujud di hadapan Allah. Maka sujudlah yang lama sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai sholatnya, taubat, naik satu lagi, sholat hajat. Kita minta dengan segala hajat kita supaya tahun 2025 lebih baik, keimanan kita, ketakwaan kita, kesolehan kita, amal-amal baik kita, supaya tahun 2025 menjadi tahun yang lebih berkah dan barokah. Jangan berharap tahun 2025 menjadi tahun yang lebih baik jika kita membukanya dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ntar gua 2025 pengen anu ah, ntar gua Januari, Februari, ntar gua Maret, April gua mau anu. Bu, kalau kita membuka dengan segala sesuatunya dengan kebaikan, insya Allah mudah dan gampang dapat pertolongannya. Tapi kalau kita membuka malam pergantian tahun tua dengan dosa dan kemaksiatan, nanti akhirnya banyak azab, siksaan dan kesengsaraan yang kita dapatkan. Maka jangan tambah lagi dosa. Karena ibu kira emang hari tidak bicara. Waktu hari itu kelak nanti akan berbicara. Kalau lagi ceramah kelamaan, bukan waktu yang bicara, tapi ibu-ibu yang bicara. Ustaz, kenapa lama banget sih? Enggak, Ustaz. Halo. Pokoknya ini ngajinya sampai jam 3 wae ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hari akan bicara. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya ibna Adam ana yaumun jadidun wa ala malika syahidun fanzur madza taf'alun. Hari ini kita tahu bahwa hari itu kelak nanti akan bicara. Apa yang dikatakan hari ini tidak sehari pun berlaku bagi kalian semua wahai manusia. Yaqulu, yang ia berkata. Saya ulangi, siapa yang akan berkata? Hari. Itu nanti Senin bicara, Selasa bicara, Rabu bicara, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti semua akan berbicara. Yaqulu, berkata apa itu hari? Ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, ana yaumun, aku adalah hari jadidun, baru bagi kalian. Kata siapa, Bu? Takutnya yang ngantuk gak nyambung, karena udah ada yang riap-riap. Colok aja yang riap-riap. Nanti ditanya sama hari tuh, lo ngaji tidur mulu. Senin lu ngaji tidur, Selasa lu ngaji tidur, Rebo lu tidur, besok bawa bantal aja ke selimut. Ini kata hari ini, ya bena Adam, ana yaumun jadidun, wahai anak-anak Adam, aku ini adalah hari yang baru untuk kalian.
hati-hati ya Bu, ternyata hari itu bisa berkata. Wa ala malika syahidun, dan aku yang menyaksikan seluruh amal dan perbuatanmu. Ketika kita berbuat amal di hari Senin, Senin menyaksikan amal-amal kita. Ketika kita berbuat amal soleh pada hari Selasa, hari Selasa juga akan memberikan kesaksian atas perbuatan baik kita. Ketika berbuat dosa di hari Rabu, hari Rabu akan berkata akan segala dosa dan kemaksiatan kita. Ingatlah bahwa hari itu akan berkata, waduh, malah gua habis dari sono kemarin minggu, waduh, malah saya habis ngata-ngatain orang lagi kemarin hari Sabtu di kafe. Ya Allah, malah gua kemarin habis begini, habis begitu. Oh ternyata hari itu bisa bicara. Ya, nanti hari akan bicara. Apa kata hari? Wa ala malikal syahidun, aku akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatanmu. Fanzur, maka aku melihat, maka lihatlah, mada taf'alu, apa yang kau kerjakan. Siapa yang disuruh lihat? Yang disuruh lihat siapa? Siapa yang disuruh melihat? Kata hari, hei anak Adam, fanzur, maka lihatlah, mada taf'alu, apa yang kamu kerjakan. Lihatin, ini kira-kira yang saya lakukan baik apa buruk. Baik, terusin. Jelek, tinggalin. Karena sudah pasti sesuatu yang baik, insya Allah akan menghasilkan kebaikan. Sesuatu yang buruk akan mendatangkan keburukan. Tapi jangan sampai salah. Ketika kebaikan yang kita lakukan berakibat keburukan, jangan langsung putus asa. Ketika sesuatu keburukan yang kita lakukan berbuah jadi kebaikan, juga jangan mudah gembira dan jumawa. Awas, hati-hati Bu. Bu, kata hari, fanzur, maka lihatlah apa yang kamu perbuat. Aku tahu, aku melihatnya, aku menyaksikan. Ketika hari melihat, ketika hari menyaksikan, maka kita pun harus cerdas untuk bisa melihat dan menyaksikan apa yang kita perbuat. Bu, tinggal berapa hari lagi? Ini hari apa nih? Sabtu. Malam tahun baru. Jatuhnya hari apa? Apal banget, jangan-jangan udah punya agenda kali. Ya Allah. Ya. Ini mulai dari hari Sabtu, Sabtu akan melihat apa yang kita perbuat. Besok Minggu apa yang kita kerjakan, hari melihat, hari menjadi saksi. Senin pun begitu, Selasa pun begitu, Rabu begitu, seterusnya begitu. Dari pagi sampai ketemu pagi, hari demi hari memperhatikan, melihat apa yang kita kerjakan. Sehingga kata hari, panzur mada taf'alu, maka lihatlah apa yang kau kerjakan. Lihatin Bu, sama seperti yang Allah katakan, sama yang Allah katakan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku, hendaknya setiap diri memperhatikan hari-harinya, memperhatikan perbuatan-perbuatannya, memperhatikan seluruh amal-amalnya, dan memperhatikan hubungan dirinya dengan Sang Penciptanya, memperhatikan hubungan dengan orang tuanya, memperhatikan hubungan dengan sang pemiliknya, memperhatikan hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anaknya. Lihat semua. Karena itu kalau kebaikan akan jadi bekal kebaikan, kalau itu keburukan akan jadi bekal keburukan. Makanya kata Allah, hendaknya
setiap diri memperhatikan bekal apa yang kau sudah persiapkan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepadaku. Wallahu khabirun bima ta'malun, bahwa aku Allah menyaksikan, melihat apa yang kamu kerjakan. Yang hari ini lagi ngerendang aja juga Allah melihat. Kata hari Sabtu lu ngaji lagi ngomongin guru lu baik. Ntar dia pulang nih sambil ngerendang-ngerendang gitu, hari akan jadi saksi dari perbuatan dosa dia sama guru. Kalau dia belum minta maaf, dosa lagi. Saya mau gak maafin? Lah emang apa? Kata Allah, aku tidak akan memaafkan kesalahan seseorang sebelum orang itu yang meminta maaf dan orang itu pula yang memaafkan. Contoh, saya misalnya punya dosa sama Bu Haji, kamu Bu Haji, saya datang ke rumah Bu Haji, saya minta maaf ya, kemarin saya ngatain Bu Haji anu, kata Bu Haji saya maafin. Baru kata Allah, aku baru akan memaafkannya. Sebelum Bu Haji mus memaafkan saya, Allah tidak akan memaafkan. Itu yang repotnya Bu. Belum ngaku, udah minta maaf sama Sofia. Lah akuin dulu Mariani, akuin dulu Maria Mercedes. Apa yang kau perbuat nanti Allah ngampunin. Inilah kadang-kadang kita gampangin urusan dosa. Inilah kadang-kadang kita menggampangi dengan segala urusan dan dosa-dosa kita. Ayo. Pakai HP nggak bisa Ustaz? Hah? Minta maafnya lewat HP, WA. Mau telepon boleh dalam bentuk pengakuan, dalam bentuk WA nanti salah tanggapan, tujuannya baik. Karakter orang kan baca nggak semuanya sama. Tolong, contoh di tulisannya begini. Bu Haji, saya minta maaf ya, kemarin saya udah ngata-ngatain Bu Haji. Kecakapan bahasanya. Ketika bacanya, Bu Haji, maafin gue ya, kok kemarin ngata-ngatain lu, jadi salah tuh. Contoh nih, orang bikin status, alhamdulillah hari ini bisa pergi ngaji, semoga makin berkah. Kata yang salah baca, sombong amat. Tuh, jadi tidak semua. Lebih baik apa? Berkata. Lebih baik omongin aja. Jauh lebih indah daripada pakai WA. Karena semua itu baca tergantung para pembacanya. You understand? Cakep kan? Halo. Kurang 8 menit lagi. Tadi saya sampai situ jam 1:05. Saya bilang sama Bu Haji, tenang aja Bu Haji, selesain aja dulu. Karena beliau lagi bicara, kita hargai, kita hormatin. Jangan suka memotong omongan orang. Biarin aja. Begitu waktunya mau pulas. Jadi tadi saya potong. Iya, Mbak. Iya tadi saya potong omongan itu orang. Oh iya, diingetin, bukan motong, cuma diingetin ya. Diingetin, karena memang tadi udah jam 2 lewat juga. Ya udah wayangnya saya itu mah. Ntar kalau mungkin udah saya gak gaji ya. Sallu ala Muhammad. Nah, mari kita kembali ke hari-hari kita. Karena kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Hari demi hari, waktu demi waktu, banyak manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, dengan imannya dia menjadi bertakwa. Kecuali orang-orang yang berbuat amal soleh dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Dia saling menasehati dalam kebenaran, dia saling menasehati dan mengingatkan dalam sebuah kesabaran. Ayo kita sama-sama saling menasehati diri kita. Bilang sama Allah, ngomong begini nih, nanti mulai dari sekarang sampai malam pergantian tahun, wahai diriku, kita ini cuma diciptakan dari tanah yang hina. Ayolah
sama-sama kita taat sujud ibadah kepada Allah. Wahai mataku, kalau memang selama ini aku perbuat engkau dengan segala kebodohan dan kelalaianku, mari kita sama-sama saling memaafkan dan mari kita minta ampunan kepada Allah. Ajak ngomong ini diri, ajak ngomong ini jiwa, ajak ngomong ini ruh, ajak ngomong ini seluruh anggota badan kita. Karena nanti inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Pernah ngomong sama tangan? Pernah? Padahal nanti tangan yang akan berbicara, kaki menjadi saksi. Ajak ngomong, wahai tanganku. Orang kalau udah belajar hakikat, dia akan ngerti bahwa tangan ini sebenarnya bisa bicara. Emang mulut kita nanti yang akan bicara? Bukan, mulut kita terkunci, tangan kita yang akan berbicara, kaki yang menjadi saksi. Hari ini tangan udah bisa bicara belum? Udah. Tangan kita udah bisa bicara belum? Lah udah, mana buktinya Ustaz? Kalau tangan itu sekarang sudah bisa bicara, tuh kepolisian tidak akan bisa menangkap seluruh penjahat kalau tidak ada tangan yang berbicara melalui sidik jari. Oh, sidik jari. Dari sidik jari itulah terungkap siapa pelakunya, siapa penjahatnya. Oh ternyata belum sampai ke negeri akhirat, tangan di dunia sudah mulai bisa bicara melalui isyarat sidik jari yang tertera pada jari jemarinya. Ajak bicara, wahai tanganku, maafkan diriku kalau selama ini kau aku pergunakan dirimu untuk begini, untuk begini, untuk begini. Mari kita sama-sama minta ampun kepada Allah. Orang yang akan kata, gua kayak orang gila ngomong sama tangan. Salah. Dia lupa bahwa tangan ini nanti akan bicara. Jangan sampai ia bicara tentang keburukan kita, tentang kejahatan kita. Mari kita minta sama tangan ampun. Mari kita saling memaafkan. Maafin aku kalau aku belum bisa menggunakanmu dengan sebaik-baiknya. Maafin aku wahai tangan kananku, maafin aku tangan kiriku. Emang ibu anggap ibu selama ini tidak bicara dengan tangan? Sudah bicara. Tuh ketika ibu lagi ketika ibu lagi wudu, ibu bicara, ya Allah jadikan mulutku ini mulut yang bersih dari dosa-dosa ketika kumur-kumur. Ketika ibu membasuh hidung, ibu bilang apa? Ya Allah jadikan hidung ini hidung yang mampu mencium wanginya surga. Jangan kau jadikan hidung yang bisa mampu mencium bau busuknya neraka. Ya Allah jadikan wajahku wajah yang bercahaya seperti wajah para wali-walimu. Jangan kau jadikan wajahku gelap seperti wajah musuh-musuhmu. Ya Allah jadikan tangan kananku tangan yang akan menerima catatan-catatan kebaikanku. Jangan kau jadikan tangan kiriku tangan yang menerima catatan-catatan keburukanku. Kan itu udah ngomong saudara. Bener nggak? Bener nggak? Lah buat apa ibu bersihin tangan ibu kalau ibu anggap tangan nggak bisa bicara? Buat apa ibu bersihin wajah ibu kalau anggap ibu wajahnya tidak bisa bicara? Itu semua nanti akan bicara. Ayo benahi. Kaki pun ajak bicara. Wahai kaki kananku, begini, begini, begini. Wahai kaki kiriku, begini, begini, begini. Kalau lagi wudu apa? Ya Allah jadikan kaki kananku kaki kanan yang kokoh, yang kuat, yang bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan kau jadikan wahai kaki kiriku, janganlah kau jadi kaki yang mudah tergelincir ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu ngomongnya lagi ngapain? Ketika kita lagi berwudu. Mengapa begitu selesai sholat, di saat kita muhasabah, di saat kita meminta ampun, kita kurang banyak bicara dengan diri kita. Masya Allah dulu kalau udah ngaji diri nangis. Ibu sambil ngomong sama tangan bayangin betapa banyaknya dosa yang terjadi pada tangan ini.
ketika ibu membayangkan dosa yang terjadi pada kaki ibu, ibu bakalan nangis. Ya Allah, dari umur saya balik kaki ini banyak banget nonton SK. Ya Allah, banyak banget tidak nonton Familis. Ya Allah, di kaki banyak kan bangku hijaunya Bang, ternyata sama bangku kuning. Ya Allah, ternyata sholat susah banget. Kalau giliran kumpul sama besti cepet banget. Ya Allah, Pak, ini kaki isinya dosa semua. Wah, kalau begini menyungsep saya ke neraka. Itu namanya muhasabah. Ayo kita perhatikan. Makanya ibu kan pengen jadi penghuni-penghuni surga, bener gak? Bener gak? Catat 7 penghuni surga. Catat. Siapakah itu 7 golongan penghuni surga? 1, syabun taibun, yaitu pemuda-pemuda yang senang bertaubat. Kan pada punya anak yang masih muda, betul? Suruh pada taubat, karena memang yang sering berbuat maksiat itu adalah anak muda. Nenek-nenek lagi mau bukai mau mana? Mana? Yang diingetin Nabi adalah anak-anak muda. Jadi syabun taibun, 7 golongan penghuni surga, yaitu salah satunya adalah pemuda yang suka bertobat. Terus waman tasaddaqa sirran, golongan orang yang masuk akan menjadi penghuni surga yang kedua adalah orang yang suka sedekah sirran, sembunyi. Nah, ngomong-ngomong dari majlis taklim 3 juta, boleh dong, kita yang paling gede, gugur pahala. Karena apa? Riya dan ujub. Dari majlis taklim B 700, ngecilin sedekah orang, ternyata yang kecil diterima, yang gede justru ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembunyikan sedekahmu, baik kecil maupun besar. Gak perlu kita tampilkan di hadapan manusia, karena manusia cuma bisa mengangkat dan menjatuhkan, memuji lalu menghina. Gede dipuji, kecil dihina, itu dia. Yang ketiga, waman yuwaddi sholatat duha, golongan yang ketiga adalah orang yang melaksanakan sholat duha. Itu calon penghuni surga. Waman kana da'a malihi, yaitu yang ke orang yang lebih rela kehilangan harta daripada kehilangan ahwanu alaihi min fawatis sholatin wahidatin ma'al imami. Orang yang lebih rela kehilangan harta daripada kehilangan sholat berjamaah 1 kali bersama imam. Masya Allah. Bodoh dah tuh harta, mau pada hilang, mau kemana kayak terserah. Saya nggak terlalu peduli, tapi saya tidak mau kehilangan sekalipun sholat berjamaah dengan imam. Maka orang yang gemar sholat berjamaah di masjid bersama imam, jaminan dia adalah termasuk 7 golongan yang akan masuk surga. Masya Allah. Udah berapa Bu? Udah berapa Bu? Yang ke wamanda amat aina min khosyatillah, wamanda ma'at ainahu min khosyatillah. Yang keberapa? Yang ke, yaitu orang yang mengalirkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, nangis Bu, nangisnya sama Allah, bukan nangisin perkara dunia, nangisnya kepada Allah. Apalagi besok tahun baru nih, kita bayangin 1 tahun ngapain yang kita lakuin itu, kita bayangin semua. Ya Allah, sampai netesin air mata, maka ibu telah mendapatkan taufik dan hidayah serta inayah pada hati dan jiwanya.
Kalau orang susah nangis, tanda tidak mendapatkan taufik hidayah serta inayah, sehingga hatinya bagaikan batu yang keras bahkan sampai tidak bisa menangis. Saya mah teman sih sama perempuan yang gampang nangis. Kata Bu Ustazah Romi, saya gak pernah nangis. Ilo gak pernah nangis. Kemarin habis nangis begini, nangis begitu, nangislah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man zaqamal ulama fi majalisihim. Berapa teman? 7 kali. 7 kali Bu. Dalam banget. Yang ke yaitu wa man zaqamal ulama, yaitu orang yang senang duduk dengan ulama fi majalisihim, yaitu di dalam majelis-majelis ilmu bersama mereka. Jadi yang pertama, 7 golongan dari umat Nabi Muhammad yang kelak masuk surga. 1, pemuda yang bertobat. 2, orang yang bersedekah secara diam-diam. 3, orang yang melaksanakan sholat duha. 4, orang yang lebih rela kehilangan harta daripada kehilangan sholat berjamaah 1 kali. Terus orang yang mengalirkan air matanya karena rasa takut kepada Allah, dan orang yang duduk bersama dengan ulama. Berapa itu? Oh, berarti 6 dan 7. Halo, ibu udah masuk belum ke golongan itu? Kira-kira ini mah udah masuk belum golongan itu? Kalau belum, ayo dah lengkapi. Kan katanya pengen masuk surga, maka itulah 7 golongan. Tapi sisinya saya yakin udah ada. Ini kayaknya udah penghuni-penghuni surga semua. Surga mana Ustaz? Kau Ustaz so tahu? Mukanya muka-muka duha semua ini. Masya Allah, muka-muka duha ini. Ya, muka-muka yang suka nangis kurang duit. Nangis di pagi hari karena dia tahu duha itu sholat ekonomi. Jadi tiap pagi nangis duit. La ilaha. Ayo kita perbaiki. Ya, supaya kita masuk surga, jadikan semua ini tempat di mana kita berada di dalamnya. Jangan tambahin dosa lagi, karena tanda-tanda orang berdosa itu ada 3. Terakhir nih, ya terakhir. Terlagi asar, Bu. Terakhir, tanda-tanda orang berdosa itu 3. Catat. Catat. Apa yang pertama? Hubbul fasadi, yaitu orang yang senang dalam kerusakan. Hubbul fasadi, orang yang senang berbuat kerusakan. Dia senang merusak amalnya sendiri. Dia senang banget merusak urusan orang lain. Dia senang banget berbuat kerusakan di muka bumi. Lihat ayatnya. Zoharal fasada bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang cinta pada kerusakan. Inilah pendosa yang ada di dunia. Tolong ibu jangan masuk ke dalamnya, karena ibu akan dicap sebagai pendosa. Yang kedua, wadarrul ibadi, yaitu membahayakan diri jiwa orang lain. Tolong ibu jangan jadi manusia yang justru membahayakan diri jiwa sahabatnya, saudaranya, emaknya, babanya, adiknya, ponakannya. Jangan. Lu lagi din yang ditangkap. La ilaha illallah, lu membahayain keluarga baik. Orang lain juga punya duit, lu mah ada baik, nyerahin diri sama polisi. Orang dulu makan ngomong sama polisi, lu mah ada baik, lagi bikin bahaya aja. Anak orang pakai lu bacok, anak orang pakai lu sabar, anak orang lu gampar. Nih 3 golongan pendosa.
yaitu yang kedua, selalu hidup bikin membahayakan diri dan jiwa orang lain. Makanya sebaik-baiknya mukmin, sebaik-baiknya orang beriman, dialah yang membuat saudaranya nyaman, tenang, hidup bersama dirinya tanpa ada rasa takut dan bahaya yang akan menimpanya. Indah banget Bu. Yang terakhir yaitu wajtinabur rasadi. Yang ketiga adalah menjauhi petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk yang dapat menyesatkan dirinya. Paham Bu? Meninggalkan dan menjauhi petunjuk yang dapat menyesatkan dirinya. Emang lu pada dari mana? Gua mau habis tempat pamlis di mana? Gua kasih tahu jalannya nih. Lu kesini, sebentar ada perempatan gang jangan tuh. Lu ke kiri, ada lapangan bola. Jadi ngasih petunjuk dalam kejahatan, kesesatan, tinggalkan dan jauhi, karena itu akan menyebabkan diri kita menjadi berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Mari menjelang akhir tahun, pesan saya 3. 1. Jadikan hari kita, malam kita dalam keadaan dekat dengan Allah, dalam keadaan bertobat kepada Allah, dan dalam keadaan berbuat amal soleh. 2. Jadikan hari-hari dan waktu kita adalah hari yang bermanfaat dalam diri kita, untuk saudara kita dan orang lain. Yang terakhir, jadikan pergantian tahun tempat kita bertobat, beristighfar, berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah agar tahun 2025 menjadi tahun yang lebih indah, berkah dan barokah dalam iman, taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anni ya karim, wa'fu 'anni ya karim birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bis syafa'atil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya Allah ya barik jalham ya kasibal ghad ya mali 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatu bihasan wa akhiru da'wana da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.